Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Yanur Hakim. Di video kedua ini atau video kali ini saya akan membagikan video tentang metode pembelajaran statistika, yaitu tentang uji to sample assuming equivariance. Video ini juga sekaligus mempresentasikan hasil kerja saya tentang ujian akhir semester statistika yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Akbar STMT. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau sharing atau memberikan hasil, mempresentasikan hasil uji to sample assuming equivariance. Sebenarnya ada dua yang tentang ini uji t-test, yang satu adalah unqual dan satu equal, tapi di sini saya memilih equivariance. Nah, uji ini saya melakukannya dengan aplikasi Microsoft Excel sesuai arahan atau prosedur atau arahan dari perintah Bapak dosen Muhammad Akbar STMT. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan inti dari video ini. Di sini saya sudah menampilkan Microsoft Word. Microsoft Word ini saya isi tutorial tahapan bagaimana cara mengerjakan uji to sample assuming equivariance dengan contoh kasus berkaitan tentang teknik sipil. Ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, tanpa panjang lebar, saya lanjut saja. Nah, di sini ada cover. Di sini cover tertera tulisan UAS Statistika, dan ini dibuat oleh saya Muhammad Rizal Yanur Hakim, NPM 2020-222-01021. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus permasalahan apakah yang terjadi sampai kita ingin menguji to sample atau kita ingin menguji dengan uji to sample assuming equivariance. Nah, contoh kasus ini sebanyak 18 sampel tanah dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ini adalah sampel yang pengambilannya sampelnya ketika terjadi gerimis yang cukup lama. Jadi ini sampel ini kita mengambilnya pada saat tanah tersebut agak basah ya, karena ini gerimis. Kelompok sampel ini sebanyak 9 sampel. Nah, 9 sampel, jadi ini sampelnya sampel agak basahnya. Sedangkan kelompok sampel kedua itu pengambilannya pada saat cuaca cerah dengan sampel sebanyak 9 sampel. Jadi sama ya, sampel basah dan sampel kering. Masih agak basah. Ini bukan basah pure basah, tapi agak basah. Di sini, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Musamus ingin menguji kadar air dari dua kelompok sampel tersebut dengan pertanyaan, apakah ada perbedaan berat ketika sampel selesai di oven dengan rincian waktu sampel kelompok 1 selama 4 jam dan sampel kelompok 2 selama 2 jam. Menurut mahasiswa tersebut, perbandingan mengoven sampel tersebut sudah sesuai atau mendekati berat sama yang konstan di kedua kelompok sampel tersebut. Tapi, perlu dibuktikan pernyataan mahasiswa tersebut apakah benar. Nah, apakah masih ada perbedaan berat secara signifikan di kedua kelompok sampel tanah tersebut setelah sampel tersebut di oven. Jadi, permasalahan tersebut kita ingin mengetahui apakah berat kedua kelompok sampel tersebut sama setelah kita selesai mengovennya dengan perbandingan waktu kelompok 1 4 jam karena basah, kelompok 2 atau sampel kedua kelompok 2 selama 2 jam karena kering. Kita ingin mengetahui beratnya apakah sama. Apakah tersebut sudah konstan atau belum? Tapi di sini kita tidak mencari konstan, kita mencari beratnya bagaimana secara signifikan dia berbeda atau tidak. Di sini ujinya kita melakukan uji taraf 5%. Untuk data ketika selesai di oven sudah ada datanya seperti tabel ini, data ini
variabelnya sampel basah 4 jam. Di sini satuannya gram. Oke, kita lanjut saja. Hipotesisnya H0 hasil berat kedua kelompok sampel sama. H1 adalah hasil berat kedua kelompok sampel tidak sama. Oke, kita langsung saja ke langkah pertama untuk menyelesaikan atau mencari tahu tentang permasalahan tersebut. Langkah pertama, kita membuat tabel di Microsoft Excel dan memasukkan data yang ada di soal. Kemudian kita melakukan uji homogenitas dua varian sampel. Nah, jadi tabel ini kita masukkan ke Microsoft Excel untuk kita lakukan olah data atau menganalisis data tersebut sesuai dengan uji sample assuming equivalence. Oke, kita lanjut. Nah, ketentuannya. Di sini ada ketentuan. Ketentuannya, pertama, H0, kedua kelompok memiliki varian sama atau homogen. Yang kedua, H1 atau hipotesis 1, kedua kelompok memiliki varian tidak sama atau tidak homogen. Nah, cara uji datanya, kita ke menu data. Nah, di sini sudah ada screenshotannya. Kita ke menu data yang saya kasih tanda panah ini. Tanda panah merah. Terus kita ke data analisis ini, ke data analisis, kemudian kita pilih F-test to sample for variance, lalu kita klik OK. Nah, kemudian isi variabel 1 range dengan variabel yang ada di sampel basah 4 jam gram, dan untuk variabel 2 diisi dengan sampel kering. Nah, itu datanya ya, maksudnya kita mengisi datanya, data yang ada sampel basah dan sampel kering. Kemudian lalu kita centang label. Nah, untuk outputnya kita bebas klik di mana saja, yang penting kosong dalam kolom Microsoft Excel. Nah, di sini ada screenshotan dari Microsoft Excel yang sudah saya buat. Nah, seperti ini gambaran soalnya saya screenshot dan hipotesisnya, kemudian tabelnya saya sudah buat di Microsoft Excel, dan di sini ada cara-caranya yang sudah saya screenshot. Dan ini pada tampilan pada F-test to sample for variance tampilannya seperti ini. Kemudian kita dapat hasilnya, hasil V-test to sample for variance. Nah, hasil ini untuk ujinya, jika F hitung itu yang mana? Yang saya kasih tanda ini saya kasih tanda panah merah, lebih besar F tabel. F tabel itu yang ini, F critical one tail. Nah, maka H0 ditolak. Jadi, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak atau hipotesis 0 ditolak. Nah, kita langsung saja. F hitung berapa nilainya? F hitung nilainya ini 1,36823462. Nah, F tabelnya nilainya 3,438101233 ini. Jadi, kita bisa mengetahuinya. Jika kita mengetahuinya bahwa F hitung itu lebih kecil dari F tabel critical one tail. Nah, berarti jadi datanya sama atau H0 diterima. Jadi data tersebut itu sama. Jadi kita bisa menggunakan uji to sample assuming equivalence. Nah, saya lupa memberikan arahan atau memberikan sebuah ketentuan. Jika dia homogen atau datanya sama dengan ketentuan tadi ini, F hitung dengan ketentuan ini, F hitung ini tadi kan lebih kecil daripada F tabel, berarti diterima atau dia memakai uji to sample assuming equivalence. Nah, jika ditolak kita pakai yang mana? Jika ditolak kita pakai uji to sample assuming unequivalence. Tetapi karena ini diterima, jadi kita pakai assuming equivalence. Nah, jadi kita sudah ketahui, berarti ini benar contohnya. Soal ini berkaitan tentang assuming equivalence, jadi kita bisa melakukan langkah kedua. Langkah kedua ini adalah setelah kita mengetahui menggunakan uji to sample assuming
equivalence, kita setting. Nah, settingnya kita ke menu data, lalu kita ke data analisis, kemudian kita pilih t-test to sample assuming equivalence. Nah, kita bisa langsung ke inti dari untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kita pilih t-test to sample assuming equivalence. Kemudian sama kayak tadi kita isi variable satu range dengan variable di sampel basah itu datanya ya. Variable 2 pun sama, kita isi dengan sampel kering datanya. Lalu kita centang tabel. Untuk outputnya kita bebas klik di mana saja, yang penting kosong. Karena itu nanti untuk memunculkan hasilnya. Ini screenshotan hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga tampilan pada data analisis seperti ini. Nah, kemudian ini data tampilan hasilnya. Kita sudah mendapatkan tampilan hasilnya seperti ini. Tampilan hasil data analisis untuk t-test to sample assuming equivalence. Nah, sudah dapat kita hasilnya, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita menyimpulkan hasil dari data analisis t-test to sample assuming equivalence untuk menjawab contoh kasus yang ada pada permasalahan tadi yang sudah saya buat. Nah, kesimpulan ini. Nah, karena t-test ya, t-test lebih kecil T critical to tell, lebih kecil dari T critical to tell. T-test itu yang mana? T-test yang ini, yang saya kasih tanda panah ini. T-stat. Maaf, T-stat ya. T-stat itu 0,0205066145. Itu lebih kecil dari T critical to tell. Critical to tell itu yang ini, nilainya 2,119905299. Jadi, tapi bisa atau dari nilai P buka kurung T lebih kecil sama dengan T to tell. Nilainya ini 0,0, maaf ini ada kesalahan. 0,9838931662 lebih besar dibanding taraf nyata 0,055%, maka hak 0 diterima. Jadi kesimpulannya ini, jika nilai P T lebih kecil sama dengan T to tell, nah itu tadi nilainya 0,9838931662, lebih besar dibanding taraf nyata. Taraf nyatanya kita tadi pakai uji taraf 0,05 atau 5%, maka hak 0 diterima. Kesimpulannya, H1 ditolak. Dari uji T tidak berpasangan disimpulkan pada taraf nyata 5%. Rata-rata hasil uji berat kedua kelompok jenis sampel basah dan kering yang sudah di oven dengan perkiraan lamanya mengoven yang dilakukan mahasiswa teknik sipil Universitas Musamus adalah sama. Nah, ini tadi H0 diterima, jadi kedua sampel kelompok sampel tersebut itu sama atau tidak berbeda karena kita menolak hipotesis 1 dan kita menerima hipotesis 2. Jadi kesimpulannya pada sampel basah kita mengambil sampel itu saat gerimis, jadi otomatis sampel itu basah, dan kita mengambil sampel kedua kelompok 2 dengan 9 sampel itu kering. Itu setelah kita mengovennya, dengan kita mendapatkan data setelah hasil mengoven dengan perbandingan 4 jam banding 22, hasilnya sama. Jadi analisa atau perkiraan mahasiswa tersebut benar, dan itulah hasilnya. Nah, kesimpulan yang kita sudah ketahui, dan hasil screenshotan di Microsoft Excel seperti ini. Di sini saya maaf nggak bisa menampilkan Microsoft Excel-nya, tapi saya sedemikian sama untuk memberitahu atau contohnya seperti ini loh. Contoh seperti ini tampilan di Microsoft Excel dalam screenshotan yang saya buat dari screenshotan model gambar, kemudian saya masukkan di Microsoft Word dengan tutorial-tutorial yang sudah saya berikan. Ya mungkin itu saja.
kesimpulan tadi kita sudah ketahui dan ternyata hasilnya seperti ini, hasilnya itu sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada tutur kata yang tidak berkenan, yang menyinggung di hati para penonton. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik dan saran, itulah yang saya ingin, karena saya ingin menjadi lebih baik, supaya kedepannya jika saya membuat video lagi, atau di hadapan para orang untuk berbicara di depan, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Akbar. Terima kasih besar-besarnya Pak. Di sini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.